Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Muharrama dari UPT SMP Negeri 18 Gresik, Provinsi Jawa Timur. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi cerita praktek baik tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik pengelolaan sampah. Mari kita simak cerita saya berikut ini. Pernahkah kita melihat sampah menggunung di sekitar kita? Bisakah gunungan sampah tersebut terurai secara alami? Apa dampaknya bagi kita? Sampah organik dan anorganik yang bercampur akan sulit terurai secara alami. Sampah merupakan penyumbang terbesar gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global. Dampak pemanasan global dapat mengancam kehidupan di muka bumi. Namun kenyataannya, gaya hidup yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan yang lestari masih belum dikembangkan dengan baik, terutama di sekolah. Tempat sampah belum terpilah, masih bercampur antara organik dan anorganik. Sampah anorganik hanya dibuang ke TPA, belum ada gerakan daur ulang. Berangkat dari permasalahan tersebut, perlu pembentukan karakter siswa agar dapat melakukan tindakan pencegahan pemanasan global yang ada di sekolah. Melalui pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, diharapkan dapat membentuk nalar kritis siswa untuk memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, menciptakan daya kreasi untuk mendaur ulang sampah, serta membentuk kemandirian siswa untuk mengontrol diri saat berinteraksi dengan lingkungannya. Proyek dilakukan dengan sistem reguler dengan alokasi waktu 108 jam pelajaran. Pelaksanaannya setelah kegiatan pembelajaran berakhir tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu dengan 6 JP per minggu. Ada 4 tahapan fasilitator untuk mengarahkan siswa dalam mengerjakan proyek, yaitu tahap pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Pada tahap pengenalan, fasilitator P5 memberikan stimulasi dan membangun kesadaran siswa terhadap adanya isu pemanasan global yang sedang marak melalui media yang beragam baik video, artikel maupun gambar. Kemudian siswa bersama dengan kelompoknya mengidentifikasi penyebab, dampak, dan solusi mengatasi perubahan iklim. Hasil diskusi disajikan dalam bentuk mind map kemudian dipresentasikan secara klasikal. Dimensi profil pelajar Pancasila yang dinilai pada tahap ini adalah kreativitas produk mind map, kemampuan benar kritis saat diskusi, dan kemandirian dalam mengerjakan tugas. Pada tahap kontekstualisasi, siswa melakukan eksplorasi opini dan praktik di dalam masyarakat terkait pengelolaan sampah. Siswa juga melakukan observasi di beberapa lokasi sekolah seperti taman, hutan sekolah, kantin, dan rumah sampah. Hal-hal yang mereka temukan pada saat observasi didiskusikan di dalam kelompok dan dilanjutkan pendalaman data temuan melalui wawancara dengan narasumber. Siswa melakukan wawancara dengan LSM Ekoenzim Nusantara untuk pengelolaan sampah organiknya dan langsung diajak praktek pembuatan ekoenzim untuk menangani sampah organik. Untuk pendalaman sampah anorganiknya, siswa melakukan kunjungan lapangan, wawancara, dan praktek membuat kreasi daur ulang di Kampung Kreasi Kelurahan Sidokumpul Gresik. Rumusan pertanyaan wawancara telah siswa diskusikan terlebih dahulu agar mereka fokus pada data yang ingin digali. Pada saat wawancara, salah satu elemen yang dikembangkan dari siswa adalah kemampuan bernalar kritis. Pada tahap aksi, terlebih dahulu siswa merancang gambar produk di kertas karton dan aplikasi Canva. Produk untuk kelas 7C adalah daur ulang sampah botol kaca. Referensi pembuatan rancangan bersumber dari internet dan narasumber. Kemudian rancangan dipresentasikan secara klasikal untuk mendapatkan masukan dari fasilitator P5 dan kelompok lain. Setelah rancangan selesai, dilanjutkan pembuatan jadwal pelaksanaan proyek pembuatan produk daur ulang. Proyek dilaksanakan kurang lebih 3-4 minggu. Jadwal disusun agar langkah kerja siswa dan kelompoknya terarah. Jadwal dibuat menggunakan Canva. Kemudian siswa bersama kelompoknya bekerja sama membuat produk daur ulang sampah botol kaca. Tiap aksi pembuatan produk siswa diminta mendokumentasikan kegiatannya dalam bentuk video. Pada tiap aksi dilakukan penilaian profil pelajar Pancasila, dimensi nalar kritis, kreatif, mandiri, dan elemennya sesuai aktivitasnya. Di akhir proyek, siswa mempresentasikan hasil karyanya dan diberi masukan oleh fasilitator dan kelompok lain untuk perbaikan produk yang masih kurang sempurna. Diharapkan dari masukan tersebut, siswa memperbaiki produknya untuk hasil final dan terbaik. Pada tahap refleksi dan tidak lanjut, siswa mendeskripsikan kesulitan yang dihadapi dan cara untuk mengatasi kesulitan saat pelaksanaan proyek. Kesulitan yang saya alami pada pembelajaran P5 yaitu melilitkan botol menggunakan selasi dan juga membuka selasi di dalam lilitan botol tersebut. Cara mengatasi kesulitan saya yaitu bekerja keras dan pantang semangat agar hasil semaksimal mungkin. Kesulitan yang saya alami selama proses pembelajaran proyek P5
Topik pengelolaan sampah adalah dengan ketidakpercayaan saya terhadap diri sendiri saat akan melakukan sesuatu. Cara saya mengatasi kesulitan tersebut yaitu dengan cara belajar lebih percaya diri saat akan presentasi di depan untuk menjelaskan suatu materi. Siswa juga memaparkan perkembangan profil pelajar Pancasila selama pelaksanaan proyek. Kreativitas saya mulai meningkat, kemandirian saya juga lebih meningkat dibanding sebelumnya. Saya lebih kreatif ketika membuat desain-desain produk yang nantinya akan saya kerjakan, dan saya juga merasakan lebih mandiri ketika mengerjakan produk-produknya. Meningkatnya kreativitas atau tumbuh ide-ide yang menarik, berpikir kritis, meningkatnya kemandirian dalam membuat suatu produk. Tahap ini diakhiri dengan perayaan sebagai bentuk apresiasi terhadap karya siswa dan ditampilkan saat peringatan Hari Pendidikan Nasional di sekolah. Produk daur ulang dari botol bekas yang sudah dibuat siswa antara lain pot bunga, hiasan meja, hiasan dinding, gelas, lampion, dan lampu belajar. Di tiap akhir tema proyek, tim P5 selalu mengadakan evaluasi dan refleksi tentang ketercapaian perkembangan profil pelajar Pancasila, apakah di tingkat belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, ataukah sangat berkembang. Jadi, produk berupa barang yang dibuat siswa bukan merupakan tujuan, tetapi tujuan utamanya adalah mengembangkan profil pelajar Pancasila. Demikian cerita praktek baik saya, semoga dapat menginspirasi dan memotivasi Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tetap berbuat yang terbaik untuk mengembangkan karakter siswa di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.